Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, Bentar, saya ya kuliah hari ini mungkin saya akan mereview saja dari materi yang saya upload kemarin, sekedar review. Eh, Nantinya kalau ada yang bertanya bisa aja langsung ini aja ya, apa namanya, suaranya di unmute terus langsung langsung menyampaikan. Jadi saya coba Iya, Pak. Oke. Eh, Ini kan karena sebagian juga tidak bisa gabung, mungkin nanti sebagian yang lewat AIS di diskusi juga saya anggap masuk juga saya taruh di AIS. Jadi nggak masalah. Jadi yang ikut sekarang sama yang ikut di AIS nanti saya anggap masuk semua. Oke, saya sekedar mereview saja materi yang saya sampaikan tentang struktur data stack atau bahasa Indonesianya disebut dengan tumpukan ya. Jadi ini materi yang saya sampaikan kemarin. Jadi kita kan sebelumnya sudah belajar tentang array atau tumpukan. Array atau lari ya, bahasa Indonesia lari. Kalau stack ini tumpukan. Jadi stack ini merupakan pengembangan atau versi terbatas dari suatu lari atau array, di mana elemen-elemen baru ketika ditambahkan, elemen-elemen itu biasanya disebut dengan node juga istilahnya. Jadi kadang orang menyebut elemen, kadang node, itu makhluk yang sama lah ya maksudnya. Jadi elemen baru atau node itu ditambahkan ke dalam suatu stack maupun diambil atau dihapus dari suatu stack itu dari bagian akhirnya. Biasanya akses dari stack ini disebutnya atau mengacu pada struktur LIFO, last in, first out. Jadi yang terakhir masuk itulah yang awal keluar. Di dalam terminologi stack, itu operasi insert atau menyisipkan ataupun menambahkan sebetulnya itu disebut dengan push. Jadi biasanya namanya itu push, istilahnya push. Operasi push itu menambahkan atau menginsert suatu elemen atau node ke dalam suatu stack. Sedangkan operasi menghapus itu disebut sebagai pop. Ya, sebagai ilustrasi misalnya itu sate lah ya, sate. Jadi biasanya pedagang ketika memasukkan daging sate ke dalam tusuknya, itu kan satu persatu, satu dimasukkan ke dalam, satu lagi masukkan lagi, 2, 3, dan seterusnya. Ketika nanti diambil atau dimakan, itu dari bagian yang ujungnya. Gitu ya. Kemudian tumpukan dari CD, mungkin sekarang sudah jarang CD, ya intinya seperti itu. Jadi kita numpuk-numpuk ngambilnya dari bagian terakhir. Jadi yang terakhir ditumpuk itulah yang awal yang dikeluarkan pertama kali, last in, first out. Nah, sebetulnya struktur data stack atau tumpukan itu nanti penggunaannya itu banyak digunakan di beberapa aplikasi komputer. Sebagai contoh, dalam suatu prosesor yang mengeksekusi suatu program, itu ketika pemanggil fungsi, function call itu ya tercipta, maka fungsi yang dipanggil tersebut harus mengetahui bagaimana untuk kembali. Banyak sekali nanti implementasi penggunaan lah ya, maksudnya penggunaan stack itu di dalam suatu komputer. Ini mungkin saya tutup dulu WA-nya biar nggak numpuk-numpuk ya. Oke. Kembali lagi ke sini tadi. Operasi-operasi di dalam stack. Oh iya, ini mungkin kita sebentar saja lah ya, sekitar 30 menit, karena Zoom itu juga terbatas 40 menit itu ya dalam sekali ini. Walaupun nanti bisa diperpanjang lagi. Tapi kita sekedar mereview yang kemarin cukup 30 menit. Jadi operasi-operasi di dalam stack itu ada yang namanya push. Push itu artinya tadi menambah node atau elemen baru ke dalam suatu stack. Mungkin nanti implementasinya itu kan mungkin sebelumnya di dalam dasar-dasar pemrograman kan kita sudah mengenal istilah prosedur dan fungsi.
Nah, ini contoh kita nanti bisa mengimplementasikan sebagai prosedur atau fungsi tersebut. Jadi misalnya nama prosedur atau fungsinya push dalam kurung ini argumen-argumen di dalamnya ada x, s. Ini artinya kita menambah nilai x-nya itu suatu nilai x ke dalam bagian paling atas dari stack S. Jadi S-nya ini stack. Jadi suatu struktur struktur data stack, kita memasukkan X ini ya, masukkan X ke dalam struktur data stack. Jadi nanti implementasi dalam suatu program kita bisa menggunakan fungsi atau prosedur push seperti ini ya. Push dua argumen. Pak, maaf Pak. Ya. Nggak kelihatan layarnya. Oh, layarnya nggak kelihatan layarnya Pak. Oh, baik-baik. Iya Pak. Oke. Saya cek lagi. Saya ulang lagi, share screen lagi ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah terlihat Sudah, sekarang? Oke. Sudah, Pak. Oke, jadi push-nya ini tadi ini contoh prosedur atau fungsi push dalam kurung x, s. Ini artinya kita menambahkan nilai x ke dalam suatu stack S. Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah. Oke. Jadi ini nanti implementasinya kita dengan bisa dua parameter ini. Parameter ini untuk nilainya, kemudian S-nya ini untuk menampung stack-nya. Kemudian operasi berikutnya itu ada namanya, ini kok nggak jalan. Ada namanya pop. Pop itu artinya ya menghapus atau mengambil suatu node dari suatu stack. Operasinya ini adalah implementasinya nanti dengan pop dalam kurung S. S-nya ini stack tadi ya. Jadi ini menghapus bagian paling atas dari suatu stack, kemudian mereturnkan value, mengembalikan nilai dari yang diambil tadi. Jadi kalau tadinya sebetulnya misalnya stack-nya sudah ada nilai X, ketika di pop ya yang dikembalikan return value-nya berupa X tadi. Mungkin kalau kita ingat ini berarti karena ada mengembalikan nilai, ini berarti sebaiknya nanti kita implementasikan sebagai fungsi, bukan prosedur ya, karena ada return value-nya. Kemudian ada isEmpty. isEmpty ini untuk mengecek, ini fungsi atau proses, ya tergantung, ini bisa fungsi. Kalau mengembalikan nilai berarti fungsi. isEmpty ini untuk mengecek apakah suatu stack ini kosong atau tidak. Jadi isEmpty dalam kolom S, ini artinya kita mengecek apakah stack S itu kosong atau tidak. Kemudian isFull. IsFull ini untuk mengecek apakah suatu stack itu full atau tidak. Fungsinya itu nanti bisa dengan isFull dalam kurung S. S-nya itu stack-nya tadi ya. Berarti ini mengecek apakah stack S itu isinya penuh atau tidak. Kan karena array itu kan tempatnya terbatas. Kita implementasi suatu array, kita sudah pesan misalnya tempatnya 10 atau 100, kita bisa ngecek apakah 100 itu sudah terisi elemen-elemen semua atau tidak gitu ya. Kemudian initialize. Initialize ini untuk membuat atau menginisialisasi suatu stack S ini ya. Initialize S berarti membuat stack baru isinya masih kosong, nama stacknya S. Ada juga operasi destroy, itu untuk menghapus semua nilai-nilai yang ada di dalam, semua elemen yang ada di dalam stack tersebut. Destroy ini bisa reinisialisasi lah ya implementasinya. Jadi destroy S ini menghapus semua isi yang ada di dalam stack S. Sebagai contoh atau ilustrasi, misalnya ini ada operasi initialize. Initialize kan tadi kita create baru, stack baru kan ya. Initialize S, berarti stack-nya sekarang isinya masih kosong semua. Ukurannya terserah kita nanti misalnya dengan array ukuran 10 atau 100 atau berapapun itu, tapi isinya elemen-elemen di dalamnya itu masih kosong. Jadi top value-nya nilainya 0 karena belum ada datanya. Misalnya ada operasi push A, S. Jadi ini artinya
isinya stack sekarang ada isinya elemennya di dalam stack ada A dalam stack S itu ya. Top value-nya sekarang berarti ada nilai di dalam, kan ada nilainya tadi, top value-nya 1. Kemudian misalnya push B, S. Tadi awal sebelumnya nilainya ada A saja, kemudian push lagi, berarti sekarang nilainya isi di dalam stack ada A dan B. Top value-nya berarti 2. Dan seterusnya ini saya kira bisa difahami, push C berarti nanti jadi ABC, top value 3, kemudian pop S. Nah, pop berarti artinya mengambil. Yang diambil adalah yang terakhir. Yang terakhir tadi yang di push, nilai terakhir adalah C. Berarti nilai konten atau isi di dalam stack sekarang tinggal AB, top value-nya 2. Dan seterusnya saya kira bisa difahami ini sebagai latihan, ini contoh. Ini latihan ini nanti ini saya minta nanti di sebagai tugas individu ditaruh di ICE ya. Jadi ini sekedar latihan. Jadi create stack. Jadi kita bikin stack baru, create atau initialize. Setelah itu isi A ke dalam stack, isi F ke dalam stack, kemudian pop. Kemudian push B, isi B ke dalam stack, kemudian diambil lagi dan diambil lagi. Nah, ini yang ditanyakan keadaan atau status stack saat ini seperti apa. Ya, kalau ini artinya berarti karena pertama dibuat diisi A, diisi F, F dikeluarkan, berarti tinggal A, ditambah B, berarti sekarang isinya AB, pop B dikeluarkan, kemudian A dikeluarkan. Berarti statusnya di sini berarti stack-nya harusnya kosong atau empty. Kalau kita cek dengan fungsi isEmpty, berarti nanti nilainya mengembalikan nilai true. Yang kedua, ini contoh juga ini. Jadi tunjukkan atau nanti tunjukkan ya isi atau status dari stack setelah melakukan operasi-operasi yang dilakukan ini. Ini misalnya nilai awalnya A5, B3, C7. Jadi setelah operasi ini, setelah dibuat, kemudian push A, push C kali C, pop, ya ini nilainya seperti apa. Kemudian ini, kalau ini tadi kan sudah saya jawab ya. Jadi ini nanti di di tugas di ICE ini dikerjakan sebagai tugas individu, nanti dikumpulkan yang A dan B ini. Operasi-operasi ini nanti implementasinya kan bisa dalam bahasa pemrograman apapun itu. Kalau dalam notasi algoritmiknya untuk isful operation ya seperti inilah ya. Jadi jika nilai topnya itu sama dengan nilai maksimum ukurannya, berarti return true. Ini untuk ngecek apakah isful. Implementasi dalam C seperti ini. Jadi ya nanti program utamanya bisa dicoba sendiri. Jadi ini kita dengan implementasi dalam bahasa C ini dengan fungsi mengembalikan nilai boolean apakah full atau tidak. Jika topnya itu sama dengan ukurannya, berarti nilai kembaliannya true. Jika tidak, false. SMT juga seperti itu. Ini notasi algoritmik atau pseudocode-nya, kemudian implementasi dalam bahasa C-nya seperti ini. Ini nanti bisa dicoba sendiri. Ini juga sebagai tugas individu kemarin mungkin sudah ya. Tapi memang sambil dicoba-coba lagi sendiri. Kemudian pop juga seperti itu. Ini saya lewat dulu. Nah ini kalau implementasi dalam program semuanya lah ya. Main metodenya ini untuk mengecek tadi operasi-operasi tadi. Oke, mungkin untuk secara konsep stack seperti itu. Kemudian salah satu penggunaan, jadi mungkin kita sepakat saja istilahnya ya,
bahwa kalau saya menyampaikan implementasi, itu artinya kita mengimplementasikan operasi-operasi dalam suatu struktur data tertentu, misalnya dalam hal ini operasi stack, misalnya operasi pop, operasi push, operasi isempty, isfull, dan lain sebagainya, itu ke dalam bahasa pemrograman tertentu, dalam notasi algoritmik atau dalam bahasa pemrograman tertentu. Itu kalau saya menyebut implementasi. Tetapi kalau saya menyebut penggunaan, nah penggunaan itu artinya operasi-operasi tersebut digunakan untuk apa? Nah itu kalau penggunaan itu berarti apa? Kita menggunakan stack itu untuk keperluan membuat program atau membuat aplikasi apa gitu ya. Nah, di antara penggunaan stack itu adalah tadi saya sebutkan sebetulnya di operasi-operasi di awal tadi di operasi apa namanya? Operasi komputer itu beberapa operasi di komputer itu menggunakan struktur data tumpukan atau stack ini. Di antaranya itu operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu kan kita mengenal istilahnya ada prefix, ada infix, ada postfix. Jadi kalau yang operasi-operasi yang biasa kita gunakan kan infix. Operatornya itu ada di tengah-tengah antara operan gitu ya. Jadi contohnya ini kalau infix ini kan A plus B minus C kali D. Jadi A plus B operatornya plus ini kan di antara operan. Di antara A dan B. Itu namanya infix. Kalau prefix, operasi-operasinya, aduh waktunya sudah habis ya. Saya update tambah lagi. Bentar. Masih bisa mengikuti? Halo? Masih, Pak. Iya, Oh, masih Pak. oke. Oke. Oke, berarti saya lanjutkan tadi ya. Kalau tiba-tiba ada yang putus, nanti reconnect lagi aja sendiri ya. Ya, Karena Pak. oke. Jadi salah satu penggunaan dari struktur data tumpukan itu adalah operasi aritmatika ini. Pengoperasian nanti di dalam komputer itu ya, di dalam suatu program ini komputer. Nah, infix tadi operatornya itu ada di tengah, plus misalnya A plus B, jadi ini infix. Kalau prefix, operatornya itu di depan, nanti menjadi plus AB. Kalau postfix, itu operatornya di belakang, jadi AB plus gitu ya. Jadi ini contohnya kita bisa memahami dulu konversi antar satu notasi dengan notasi yang lain. Misalnya dari infix ke prefix, itu cara apa namanya melakukannya seperti apa. Jadi ini contohnya ini operasi infix ke prefix. Dikonversinya seperti apa. Jadi misalnya infixnya A plus B minus C kali D. Nah, bagaimana kita mengkonversi tersebut. Jadi yang pertama kita lihat di apa ini istilahnya kurung yang pertama ya, A plus B. Jadi ini operasikan dulu A plus B, prefixnya kan jadi plus AB. Kemudian yang kedua di kurung kurawal kedua, kurung kedua C kali D, prefixnya bintang atau kali CD. Nah, dari sini baru operasi terakhir tadi plus AB, kemudian minus CD. Ini berarti kita konversi menjadi prefix. Jadi prefixnya menjadi minusnya dipindah ini, minus plus AB kali CD. Nah, ini contoh konversi dari infix ke prefix. Kemudian dari infix ke postfix. Sama prosesnya. Yang pertama kita lihat ini kelewat ya. Yang pertama kita lihat yang kurung pertama A plus B postfixnya kan AB plus C kali D postfixnya CD kali. Kemudian operasi AB plus minus CD kali prefix postfixnya ini harusnya ini bukan prefix ya. Postfixnya sekarang AB plus CD kali minus. Kemudian dari prefix ke infix, tadinya plus bagi kali A, B, C, D. Cara mengkonversinya
prosesnya. Yang pertama kita lihat operator pertama yang dekat dengan dua operan. Ya, dari operator pertama dekat dengan operan kan kali ini ya. Jadi kali diambil dulu, kemudian diambil dua operannya A dan B, sehingga infiknya menjadi A kali B. Kemudian yang kedua kita lihat operator berikutnya. Operator bagi, kita lihat dua operan sebelumnya. Jadi tadi A kali B dan C kan ya. Sehingga infiknya A kali B bagi C. Kemudian yang ketiga plus. Kemudian diambil dua operan sebelumnya. Yang terakhir tadi A kali B bagi C dan antara A kali B bagi C dan D. Sehingga infiknya A kali B bagi C plus D. Gitu ya. Berikutnya dari prefix ke postfix, prosesnya sama, kita ambil ini jadikan postfix. Dan seterusnya saya kira bisa difahami ini. Demikian juga dari postfix ke infix. Postfix ke infix berarti kita ambil dulu operator pertama yang dekat dengan dua operan, ini berarti kali, kemudian diambil dua operannya C dan D, jadi infiknya C kali D. Operator kedua pembagian, dua operannya tadi C kali D dan B, sehingga infiknya B bagi C kali D. Operator ketiganya minus, jadi diambil dua operan sebelumnya, tadi B per C kali D dan A, sehingga infiknya A minus B bagi C kali D. Dan postfix ke prefix prosesnya juga sama. Mungkin itu. Nah, ini kemudian sebagai latihan, ini saya minta juga nanti dikerjakan sebagai tugas individu. Tugas-tugas ini kerjakan sebagai tugas individu, konversikan dari infix ke prefix dan postfix yang ini, kemudian ini konversikan dari prefix ke infix dan postfix, yang ini konversikan dari postfix ke infix dan prefix. Ini sebagai tugas individu yang nanti dikumpulkan lewat AIS. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk kalau tugas kelompok kan nanti dikumpulkan juga di hari Minggu depan ya, sama. Jadi ini tugas individunya ini ditambah tugas kelompok tadi. Kemudian untuk tugas individu, selain tugas-tugas ini dijalankan, kemudian yang konversi, saya minta masing-masing individu juga membuat program untuk mengkonversikan dari satu notasi ke notasi yang lain, dari infix ke prefix, postfix, dari prefix ke infix postfix, dan dari postfix ke infix prefix. Nah, ini masing-masing individu saya minta membuat program penggunaan dari stack tersebut untuk keperluan konversi konversi dari satu notasi ke notasi yang lain. Mungkin itu untuk kuliah hari ini. Silahkan kalau ada yang tanya. Halo, masih mendengar? Tes 1, 2, 3. Ya, masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk kuliah ini cukup, tinggal tugas-tugas tadi diselesaikan ya. Ya, baik, Pak. Oke, cukup. Ada yang tidak ada yang tanya? Ya, Pak. Oke. Maaf mau nanya, Pak. Ya, oke. Ini tugas yang ini jadi tugas ketiga atau tugas keempat ya, Pak? Di AIS. Kemarin tugas keberapa ya? Saya lupa. Ketiga, Pak. Yang Ketiga. Kemarin ketiga, Pak. Nah, berarti ini tugas keempat yang yang individu, tugas keempat kan ya? Oh, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Ya.